Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem operasi jaringan. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah untuk materi sistem operasi jaringan itu sendiri, saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang sistem operasi dasar, dan pada bagian kedua kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke bagian pertama dulu. Baik, kita masuk ke materi bagian pertama, konsep sistem operasi jaringan. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Contohnya seperti manusia. Di manusia itu mempunyai tubuh. Kalau di komputer diistilahkan sebagai perangkat keras. Di manusia mempunyai roh, atau di komputer sering kita kenal sebagai sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, seperti itu. Jadi intinya, komputer itu bisa dikatakan hampir mirip dengan manusia, 11-12 lah. Yang berikutnya, sistem operasi terdiri dari 32 bit dan 64 bit, di mana 32 bit dengan maksimal RAM 3 GB dan juga 64 bit dengan maksimal RAM 128 GB. Untuk sistem operasi 32 byte itu harus diinstal dengan RAM 3 GB, dikarenakan apabila kita mempunyai sebuah komputer dengan RAM 8 GB terus kita install dengan sistem operasi 32 bit, maka artinya kita akan mempunyai ruang kosong RAM itu sendiri sebesar 5 GB. Artinya 5 GB tidak terpakai dalam sebuah komputer yang mempunyai RAM 8 GB. Seperti itu. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah pengendalian perangkat keras, yang kedua pengelolaan file dan folder, yang ketiga manajemen interaksi, dan yang terakhir manajemen aplikasi. Pengendalian perangkat keras bisa diartikan sebagai akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Jadi, perlu diketahui, apabila kita mau menghubungkan sebuah komputer dengan perangkat keras lainnya, kita ambil contoh perangkat kerasnya adalah printer. Untuk menghubungkan sebuah komputer dan juga printer, pasti membutuhkan yang namanya istilahnya driver atau aplikasi pendukung supaya kita bisa mengoperasikan sebuah printer dengan komputer kita, seperti itu. Yang berikutnya adalah pengelolaan file dan folder. Proses ini mirip seperti penempatan rak-rak pada ruangan kosong untuk diisi buku-buku nantinya. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama. Folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file ataupun subfolder lainnya. Setiap file-file yang terkait dengan program komputer ditempatkan dalam folder tersendiri untuk memudahkan pencarian file. Seperti itu. Manajemen interaksi. User dapat menggunakan komputer melalui aplikasi yang ada di komputer. Nah, di sini ada dua jenis manajemen interaksi atau cara kita berinteraksi dengan komputer. Yang pertama adalah CLI atau Command Line Interface, dan yang kedua adalah GUI atau Graphical User Interface. CLI itu kita bisa ambil contoh seperti command prompt pada Windows atau layar hitam putih. Nah, itu dinamakan dengan sistem operasi CLI. Yang berikutnya adalah GUI, Graphical User Interface. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Nah, kalau di GUI itu sendiri, dia bisa mempunyai tulisan berwarna dan juga bisa dimasukkan sebuah gambar atau 3 dimensi. Itulah yang dikatakan dengan sistem operasi berbasis GUI. Yang berikutnya manajemen aplikasi. Aplikasi user di sini merupakan aplikasi yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Contohnya, kita mengoperasikan sebuah Microsoft Office Word. Nah, untuk menghubungkan manusia atau kita sebagai pengguna user dengan Microsoft Office Windows,
itu pastinya kita butuh yang namanya sistem operasi. Jadi intinya, semua yang kita perlukan, baik menghubungkan manajemen aplikasi dan lain-lain, itu pasti akan ada yang namanya perantara sistem operasi, seperti itu. Kemampuan sistem operasi. Kemampuan sistem operasi itu sendiri terdiri dari multi-user, multitasking, multiprocessing, dan multithreading. Nah, multi-user sama halnya seperti satu komputer bisa digunakan oleh satu atau lebih pengguna atau user. Itulah dikatakan dengan multi-user. Untuk multitasking, multiprocessing, dan multithreading, itu akan saya berikan tugas kepada adik-adik sekalian. Silakan cari tugas tersebut. Yang berikutnya, kelompok sistem operasi. Dalam kelompok sistem operasi itu terdiri dari dua. Yang pertama sistem operasi desktop dan yang berikutnya sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop atau yang sering banyak digunakan di kantor-kantor atau rumah pribadi kita pakai pribadi, itu contohnya seperti sistem operasi Windows dan lain-lain. Artinya yang bersifat desktop. Sedangkan sistem operasi jaringan didesain untuk melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan berskala besar. Untuk contoh sistem operasi jaringan itu akan saya berikan tugas kepada adik-adik sekalian. Metode pengembangannya. Sistem operasi itu terdiri dari dua metode pengembangannya. Yang pertama sistem operasi closed source dan yang berikutnya sistem operasi open source. Sistem operasi closed source yang dimaksud adalah merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang atau perkumpulan ataupun perusahaan seperti Microsoft Windows dan Macintosh Operating System. Jadi bisa saya artikan sistem operasi closed source ini adalah sistem operasi yang berbayar. Sedangkan untuk sistem operasi open source atau terbuka atau mudah dikembangkan, sistem operasi terbuka merupakan sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Di sini contohnya seperti Unix dan Linux. Jadi sistem operasi Unix dan Linux itu bisa dikembangkan tanpa adanya penghalang hak cipta. Seperti itu. Nah, untuk materi sistem operasi bagian pertama sampai di sini dahulu. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang dan terima kasih.